Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan faslun dukhuluhu alaihi salatu wassalam al-Madinah, yaitu Rasulullah sallam masuk ke kota Madinah. Imam Al-Katsir berkata, wa qad kana balagal ansara makhrajuhu min Makkah wa qasduhu iyyahum. Telah sampai kabar kepada kaum Ansar bahwasanya Rasulullah SAW sudah keluar meninggalkan kota Mekah dan bahwasanya Rasulullah SAW sedang berangkat menuju ke kaum Ansar. Fakanu kulla yaumin yakhrujuna ilal harrah yantadhirunahu. Dan setiap hari mereka selalu menuju Harrah, yaitu menuju di daerah yang ada di kota Madinah, ya, dan Madinah itu terdiri atas Al-Harratan, Al-Harrah Syarqiyah dan Al-Harrah Gharbiyah. Al-Harratan maksudnya itu kawasan yang merupakan batu cadas hitam, ya. Ya, jadi Madinah itu sebelah utara terbuka, kemudian sebelah selatan isinya dengan kebun-kebun korma, sebelah timur isinya Harrah Syarqiyah yaitu batu-batu cadas, dan sebelah kiri yaitu sebelah barat adalah Al-Harrah Al-Gharbiyah. Jadi kalau disebut Al-Harrah maksudnya kawasan tadi. Kawasan tadi. Jadi mereka ke kawasan tersebut, mungkin lokasinya dekat untuk menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di areal Kuba, ya. Sehingga mereka nanti menunggu Nabi datang dari arah situ. Falamma kana yaumul itsnaini ats-tsani 'asyar min Rabiul Awwal ala ra'si 13 sanah min nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam wa fahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ishtadda ad-duha. Dan ketika pada tanggal 12 Rabiul Awwal, yaitu di awal dari tahun ke-13 kenabian, maka Rasulullah SAW pun mendatangi mereka ketika duha sudah sangat panas. Wa kana qad kharajal ansaru yauma idzin, dan kaum Ansar sudah keluar menanti Nabi. Falamma tala alaihim raja'u ila buyutihim, tatkala mereka sudah menanti Nabi tidak muncul-muncul, mereka balik ke rumah mereka. Wa kana awwala man yubsiru man basara bihi rajulun minal yahud wa kana ala satah utmihi. Dan ketika itu yang pertama kali melihat Nabi adalah seorang lelaki dari Yahudi, dan waktu itu dia sedang berada di atap benteng itu utum, ya, fanada bi a'la sautihi, kemudian dia menyeru dengan suara yang sangat keras, ya bani Qailah hadza jaddukum alladhi tantazirun, wahai bani Qailah, inilah pimpinan kalian yang kalian sedang telah nanti-nantikan. Fa kharajal ansar fi silahihim wa hayyauhu bi tahiyatin nubuwah. Maka kaum Ansar pun keluar dengan membawa pedang-pedang mereka, lalu mereka menyambut Nabi dengan sambutan kenabian. Tapi jadi begitu kaum Ansar mendengar Nabi sudah keluar untuk berhijrah, maka mereka dulu tidak ada komunikasi. Jadi mereka setiap hari nunggu aja. Kira-kira Nabi datang hari ini. Jadi mereka nunggu di arah selatan, ya, kota Madinah di dekat daerah Kuba. Mereka nunggu di Harrah, yaitu di batu-batu yang cadas hitam, nunggu. Dari pagi sampai mungkin matahari sudah sangat terik, jam 11 kalau Nabi enggak datang, mereka balik ke rumah mereka. Kemudian besok lagi demikian, setiap hari mereka nunggu. Keluar lagi, Nabi enggak ada, mereka balik lagi, ya. Karena mereka dengar Nabi sudah menuju ke kota Madinah. Cuma mereka enggak ketemu Nabi. Akhirnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal persis, yaitu tahun awal dari tahun ke-13 kenabian, maka Nabi pun datang, ya, yaitu Nabi datang kepada mereka ketika waktu duha sudah sangat terik, dan kebiasaan mereka kalau sudah sangat terik mungkin jam 10 jam 11 mereka balik karena mereka sudah nunggu lama. Akhirnya mereka balik. Yang pertama kali melihat Nabi datang bersama rombongan, yaitu siapa? Nabi SAW, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraiqid. Mereka berempat. Ya. Adapun Abdullah bin Uraiqid menunjuk jalan, Amir bin Fuhairah yang membantu mereka, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Tiba-tiba ada seorang Yahudi berada di atas utum. Utum itu adalah semacam benteng terbuat dari batu yang disusun. Dahulu namanya kota dibentengi dengan dua. Kalau bukan dengan pagar, maka dengan utum. Jadi utum banyak, yaitu semacam benteng-benteng kecil yang disusun dari batu untuk mengawasi dari orang yang datang dari jauh. Waktu itu ada seorang Yahudi sedang berada di atas bentengnya. Maka ketika dia melihat Nabi SAW datang dengan rombongannya, maka dia langsung berteriak, "Ya Bani Qailah." Bani Qailah yaitu hai putra-putra Qailah. Qailah siapa? Qailah adalah nenek dari suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dua suku ini, suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj adalah suku yang bersaudara. Yang mereka kembali kepada satu nenek namanya Qailah. Namun dalam perjalanan mereka akhirnya perang saudara sekitar 120 tahun sebagaimana pernah kita sampaikan. Tapi mereka kembali kepada satu nenek yang sama yang namanya Qailah. Makanya mereka dikenal dengan Banu Qailah, yaitu putra-putranya seorang wanita yang bernama Qailah. Ya. Kata Yahudi tersebut, "Wahai Bani Qailah, hadza jaddukum alladhi tantadhirun." Jaddukum maksudnya inilah yang kalian hadzukum atau bagian kalian yang kalian nanti-nantikan. Dalam riwayat yang lain, hadza sahibukum alladhi tantadhirun. Inilah kawan kalian yang kalian tunggu. Yang kalian tunggu. Akhirnya kaum Ansar pun segera keluar membawa pedang-pedang mereka dan menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tahiyat nubuwah, yaitu dengan salam kenabian. Dalam Sahih Bukhari disebutkan mereka berulang-ulang mengucapkan ja'a nabiyullah, ja'a nabiyullah, ja'a nabiyullah. Mereka menyambut dengan membawa pedang sambil berucap demikian, gembira. Kata mereka telah datang Nabiullah, Nabiullah telah datang. Adapun pendapat yang mengatakan mereka menyambut dengan nasyid dengan berkata tala al-badru alaina min thaniyatil wada, ya, dan seterusnya, ya. Wajib syukru alaina dan seterusnya. Ini datang dalam riwayat yang lemah dan mu'dhal. Jadi riwayatnya lemah, terputus. Mu'dhal itu terputus berturut-turut. Kalau munqati, hadis munqati terputus. Satu terputus. Tapi kalau mu'dhal berturut-turut putusannya itu ada dua mata rantai atau lebih yang hilang. Jadi dhaifnya parah, dhaifnya parah. Yang kedua dari sisi matan. Matannya Thaniyatul Wada' itu adalah tempat yang agak tinggi untuk menyambut orang yang datang dari utara, bukan dari selatan. Sehingga seandainya ini diucapkan ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, oke. Oleh karenanya, riwayat ini dikritiki oleh Ibnu Hajar dan juga dikritiki oleh Ibnu Qayyim, kalau tidak salah juga sebelumnya oleh Al-Baihaqi, ya. Yang jelas Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengkritiki, Ibnu Qayyim juga dalam Zadul Ma'ad mengkritiki, karena Thaniyatul Wada' itu adalah areal untuk melepas atau menyambut orang yang datang dari utara. Sementara kan Madinah, utara Tabuk, bawahnya apa? Mekah. Sementara Nabi kan datang dari mana? Dari Mekah. Jadi tidak pas. Secara konten pun salah. Secara konten pun salah. Secara sanad pun lemah. Sehingga nasyid tala al-badru alaina min thaniyatil wada itu telah muncul al-badru. Maksudnya tala al-badru alaina itu maknanya telah muncul rembulan kepada kami min thaniyatil wada, datang dari Allah thaniyatul wada. Padahal thaniyatul wada itu bukan selatan Madinah tapi sebelah utara Madinah, sehingga sanadnya lemah, kontennya pun tidak pas, ya. Oleh karena yang benar kata Ibnu Katsir, wa hayyuhu bi tahiyyatin nubuwah, maka mereka menyambut ucapan selamat kepada Nabi dengan selamat kenabian. Itu dalam riwayat yang sahih, mereka berkata ja'a nabiyullah, ja'a nabiyullah, telah datang Nabiullah, telah datang Nabiullah. Taib. Kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Katsir berkata, wa nazala Rasulullah SAW bi Quba ala Kulthum minal Hadam. Rasulullah kemudian singgah di Quba di rumahnya Kulthum bin Al-Hadam. Wa qila bal ala Sa'ad bin Khaythamah. Ada yang mengatakan beliau tinggal di rumahnya Sa'ad bin Khaythamah. Ada yang menjamak dengan mengatakan bahwasanya beliau tinggal di rumahnya Kulthum ibn al-Hadam, tapi kalau menerima tamu, kumpul dengan orang-orang, beliau datang ke rumah Sa'ad ibnu Khaythamah. Jadi beliau di rumah, kalau tinggal menetap di rumahnya Kulthum bin al-Hadam, tapi kalau ada tamu banyak, beliau pindah ke rumah
Yang lain rumahnya Sa'ad ibnu Khaisamah. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa ja'al muslimuna yusallimuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan datanglah kaum muslimin mulai mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aktsaruhum lam yarauhu, dan kebanyakan mereka belum pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'dhum aw aktsaruhum yadhunnuhu Abu Bakrin. Sebagian mereka, sebagian kaum Ansar atau mayoritas mereka menyangka Abu Bakar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likathrati syaibihi, karena terlalu banyak rambut putihnya, yaitu Abu Bakar rambut putihnya banyak. Nabi sampai meninggal rambut putihnya cuma 20. Tidak lebih daripada 20. Ya, Rasulullah SAW rambutnya hitam. Saya aja mungkin sudah banyak rambut putih. Bukan mungkin, memang udah banyak. Rasulullah paling banyak cuma berapa? 20. Abu Bakar rambut putihnya lebih banyak. Karena Abu Bakar ketika Rasulullah SAW berhijrah, umur Nabi 53. Abu Bakar sekitar 51 ya. Maka mereka menyangka Abu Bakar, mereka salami Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar juga mungkin kikuk ya. Kemudian falamma ishtadda al-harru qama Abu Bakrin. Ketika matahari sudah semakin terik, Abu Bakar pun berdiri bi thawbin yudhallilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menaungi, pakai kain bajunya menaungi Rasulullah agar Rasulullah tidak kepanasan. Kalau mereka tahu, oh Nabi yang itu bukan yang tadi. Jadi kalau semakin banyak rambut putih semakin berwibawa. Jadi kira Abu Bakar Nabi ya. Fathaqqaqan nas hina idzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang pun tahu mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Taib, kita lanjutkan ya. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW penampilannya biasa, tidak beda dari para sahabatnya. Makanya datang hadis ketika Rasulullah SAW memberi kajian di Madinah, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Kalau ada orang asing datang dari jauh, dia tidak tahu Nabi yang mana. Dia tidak tahu Nabi yang mana. Akhirnya mereka selalu tanya, Muhammad yang mana? Rasulullah yang mana? Akhirnya para sahabat minta agar Rasulullah dibuat tempat agak gunduk tinggi untuk Rasulullah berdiri. Supaya apa? Supaya kalau ada orang jauh datang, tahu Rasulullah yang mana. Bukan untuk penghormatan, bukan untuk lebih daripada itu. Hanya sekedar agar orang tahu mana Nabi. Ini menunjukkan Rasulullah SAW berbaur dengan para sahabat dan tidak memakai penampilan yang beda daripada yang lainnya. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja sehingga mereka tidak tahu Nabi yang mana, sahabat yang mana. Sampai para sahabat pun bingung. Tadi kaum Ansar tidak tahu, mereka menyangka Abu Bakar lah Rasulullah SAW, ternyata bukan ya. Ternyata bukan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang disunahkan memakai pakaian sebagaimana yang dipakai oleh masyarakat dan tidak tampil beda. Baik. Kemudian Ibnu Katsir berkata, faslun fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah menetap di kota Madinah. Fa aqama Rasulullah sallallahu bi Quba ayyaman. Rasulullah sallallahu tinggal di kota Madinah beberapa hari. Ada khilaf. Wa qila 14 yauman. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu tinggal 14 hari. Wa assasa Masjid Quba. Rasulullah sallallahu kemudian mendirikan Masjid Quba. Ada yang mengatakan 4 hari karena Rasulullah sallallahu tiba hari Senin, kemudian Rasulullah sallallahu bikin masjid cuma 4 hari. Jadi Rasulullah SAW tiba hari Senin, kemudian bikin masjid 4 hari. Ada yang mengatakan Rasulullah bikin masjid 14 hari, Masjid Quba. 4 hari mungkin karena Masjid Quba sangat sederhana. Cuma apa tiang-tiang dikasih daun-daun korma atasnya, selesai. Jadi 4 hari cukup. Sehingga ketika hari Jumat Rasulullah SAW meninggalkan Quba menuju Madinah, pusat kota di Masjid Nabawi, di tengah jalan mendapati waktu sholat Jumat. Sehingga kemudian beliau sholat Jumat di suatu wadi lembah namanya Wadi Ranuna. Yang sekarang jaraknya kurang lebih 900 meter atau sekilo dari Masjid Quba. 900 meter kurang lebih. Ya. Kalau kita jalan dari Masjid Quba, kita akan lewat Masjid Al-Jum'ah. Di situ ada lembah namanya Lembah Runa. Sekarang dibangun masjid namanya Masjid
al-Jum'ah sebagai kenangan bahwasanya tempat inilah pertama kali Nabi bikin melaksanakan sholat Jumat. Tapi waktu itu Rasulullah sholat Jumat tanpa masjid. Cuma apa? Cuma tanah lapang. Oleh karena sholat Jumat boleh dilakukan di tanah lapang. Rasulullah SAW sholat di situ, kemudian Rasulullah melanjutkan menuju ke areal Masjid Nabawi. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan Rasulullah cuma 4 hari di Kuba. Senin, Jumat meninggalkan Kuba. Adapun bikin Masjid Kuba cuma 4 hari dan dia adalah masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Sebagian mengatakan tidak. Rasulullah SAW 14 hari. Bangun masjid cukup lama, 14 hari sekitar 2 pekan. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa assasa hina idzin masjidahu Masjid Quba. Maka Rasulullah membuat masjid ketika itu Masjid Quba. Tsumma raqiba bi amrillahi ta'ala lahu. Maka Rasulullah pun setelah bangun Masjid Quba, Rasulullah SAW pun naik ontanya atas perintah Allah. Fa adrakatul jum'atu fi Bani Salim bin Auf. Maka Rasulullah SAW pun mendapati waktu salat Jumat di areal atau di tempat tinggal Banu Salim bin Auf. Fasallaha fil masjid alladhi fi batni wadi Ranuna. Maka Rasulullah SAW salat di areal yang letaknya di batni, di apa namanya, perut lembah Ranuna. Tempat Ranuna ya. Sekarang kalau di masjid di Madinah dibangun namanya Masjid Jumat. Di depannya ada toko baju namanya Al-Qimmah. Toko baju Al-Qimmah. Saya sering ke situ. Saya sering sholat di masjid itu karena saya antar istri belanja, saya tunggu di masjid. Jadi depannya ada toko baju. Kemudian ragiba ilai ahlu tilka dar an yanzila alaihim. Maka orang-orang yang tinggal di situ, yang tinggal di kompleks itu ingin Rasulullah mampir karena merupakan kemuliaan bagi mereka agar Rasulullah mampir untuk mereka jamu. Faqala, tapi Rasulullah SAW bilang da'uha fa innaha ma'murah. Jadi mereka berusaha ontanya suruh singgah, tapi Rasulullah bilang da'uha, biarkan ontaku berjalan. Sungguhnya dia diperintahkan. Jadi Rasulullah bilang biarin, saya enggak bisa hentikan onta ini karena onta ini sedang diperintah oleh siapa? Allah berjalan. Falam tazal naqatuhu sa'iratan bihi. Senantiasa terus ontanya bawa Nabi, la yamurru bidarin min duril ansar illa raghibu ilaihi fin nuzul alaihim. Setiap Nabi melewati kompleks keluarga tertentu dari kaum Ansar, mereka ingin Nabi singgah, ayo singgah, ayo singgah. Setiap melewati dan dia suruh singgah, Nabi selalu menjawab, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan ontaku berjalan, sungguhnya ontaku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'at mawdhi'a masjidihil yaum barakat. Ketika ontanya sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang, tiba-tiba ontanya menderam. Walam yanzil anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika sudah menderam, Rasulullah tidak turun. Masih di atas ontanya. Hatta nahadat, kemudian ontanya berdiri lagi, wasarat qalilan, kemudian jalan lagi sebentar, tsumma tafatat, kemudian mutar balik lagi, warajaat, kembali lagi, fa barakat fi mawdhi'ihal awwal. Domprok lagi di tempat yang pertama kali tadi dia menderam. Fa nazala anha, maka Rasulullah pun turun. Wa dzalika fi dari Bani Najjar, dan itu di lokasi Banu Najjar. Fahamal Abu Ayyub rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzilihi, maka Abu Ayyub pun segera mengambil pelana Nabi yang dari onta ke rumah Abu Ayyub. Washtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Rasulullah pun membeli lokasi pembangunan masjid tersebut. Ya, wa kana mirbadan liyatimaini, dan itu adalah tempat pengeringan korma milik 2 anak yatim. Wa banahu masjidan fahuwa masjidul an. Rasulullah SAW bangun di atas tempat tersebut masjid, dan itulah Masjid Nabawi sekarang. Wa buniya li ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujaran, atau bana li ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujaran ila janibihi. Kemudian Rasulullah membangun rumah-rumah istrinya. Ketika Rasulullah pertama kali datang, Rasulullah istrinya baru berapa? Baru 2. Yaitu Aisyah dan Saudah. Aisyah dan Saudah. Jadi Rasulullah bangun rumah Aisyah dan rumah Saudah. Wa amma Ali fa aqama bi Makkah raitsama adda an Rasulillah. Adapun Ali bin Abi Thalib yang sembunyi, yang menyamar jadi nabi dengan berselimut-selimut Nabi ketika Nabi berhijrah, beliau menetap di Mekah selama 3 hari. Tugasnya apa? Untuk adda an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati kanat indahu, yaitu mengembalikan wadiah-wadiah, titipan-titipan yang orang titipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Tsumma lahiqa bi Rasulillah, setelah 3 hari baru kemudian
Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kisah Rasulullah SAW sampai kegiatan yang pertama kali Rasulullah kerjakan adalah membangun masjid. Dan ini adalah penting bagi Nabi karena masjid banyak fungsinya ya, untuk rapat kaum muslimin, untuk pendidikan kaum muslimin, untuk salat ya. Jadi ini masjid pertama yang Rasulullah SAW bangun. Makanya disebutkan Rasulullah SAW setiap pekan pergi ke Masjid Quba. Sunnahnya Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba kulla sabtin masyian arakiban. Setiap Sabtu Rasulullah SAW pergi ke Masjid Quba, apakah dengan jalan kaki atau dengan naik kendaraan. Makanya kalau kita sampai di masjid di Madinah, di hotel, disunahkan kita ke Masjid Quba. Boleh jalan kaki, boleh naik apa? Kendaraan. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya kata para ulama, karena Nabi ingin ngecek masjid tersebut. Karena dulu Quba itu luar kota kalau bahasa kita, di luar kota. Jarak perjalanan antara Masjid Nabawi sampai Masjid Quba kira-kira 40 menit kalau kita jalan kaki, kira-kira 40 menit ya. Dan itu dianggap luar kota, maka Rasulullah SAW ingin nengok setiap pekan kondisi kaum muslimin di sana. Kalian sholat di Masjid Quba karena sholat di Masjid Quba seperti pahala umrah ya. Rasulullah setiap pekan nengok ke sana. Ketika Rasulullah SAW berjalan, selesai Quba dibangun, Rasulullah SAW berjalan menuju ke Madinah. Ya, kemudian tiba sholat Jumat, Rasulullah sholat Jumat di situ, kemudian melanjutkan. Setiap melanjutkan ada yang suruh singgah, tapi Rasulullah SAW mengatakan da'uha fa innaha ma'murah, biarkan ontaku, sungguhnya ontaku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang milih lokasi Masjid Nabawi adalah Allah Subhanahu wa taala melalui onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah biarin menderem, Rasulullah tidak turun. Dipastikan dia apakah masih jalan atau tidak. Ternyata berdiri masih jalan. Ternyata jalan, balik lagi. Berarti lokasi itulah yang telah dipilih oleh Allah untuk lokasi Masjid apa? Nabawi. Ya, yang pilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian singgah di Banu Najjar, ya. Dalam riwayat beliau berkata, "Anzilu ala Bani Najjar akhwali Abdul Muttalib, ukrimuhum bidzalik." Aku singgah di perkampungan Bani Najjar. Karena mereka adalah akhwalnya Abdul Muttalib. Aku memuliakan mereka dengan singgah dengan mereka. Kita sudah pernah cerita, Abdul Muttalib anaknya siapa? Bapaknya Abdul Muttalib siapa namanya? Hashim. Rasulullah kan namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini dia pernah ke Madinah, kemudian menikah dengan seorang wanita namanya Salma binti Amr An-Najjariyah dari Bani Najjar. Kemudian Hashim pergi ke Syam, dia meninggal di Syam. Akhirnya lahirlah ketika dia tinggalkan istri dalam kondisi mengandung. Salma mengandung, akhirnya punya anak namanya Syaibah. Namanya Syaibah, konon ketika lahir ada rambut putih di kepalanya disebut Syaibah. Akhirnya setelah usia sekitar 7 atau 8 tahun dijemput oleh pamannya yaitu Al-Muttalib. Karena Hashim dan Al-Muttalib bersaudara. Al-Muttalib pun jemput Syaibah, kemudian dia bawa ke kota Madinah, dibonceng. Orang-orang menyangka Syaibah ini budaknya, maka mereka panggil dengan Abdul Muttalib. Intinya Abdul Muttalib itu mamaknya dari Bani Najjar. Bapaknya Hashim, ibunya dari Bani Najjar. Oleh karenanya paman-pamannya Abdul Muttalib dari sisi ibunya disebut khal, jamaknya akhwal. Kalau pamannya dari sisi bapaknya Hashim itu disebut am, jamaknya a'mam, jamaknya a'mam. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, saya mau singgah di sini karena Bani Najjar adalah akhwalnya Abdul Muttalib. Itu Rasulullah ingin sambung silaturahmi. Rasulullah ingin sambung silaturahmi. Dia ingin pergi ke suku-suku Ansor yang lain. Karena suku Ansor banyak, tapi dia milih Banu An-Najjar. Ya. Akhirnya Rasulullah tanya, ini apa namanya? Sebelum ketika Rasul sampai situ ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, ya, rumah paling dekat siapa? Ternyata rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari langsung ngambil pelana Nabi. Yang paling penting pelananya dulu. Nanti lagi orang, ayo sini asin, ambil dulu pelananya, aman. Dalam riwayat mereka bilang, mari kemari, kata Rasulullah SAW, seorang bersama pelananya. Ya. Ar-rajul ma'arahlihi, seorang bersama pelananya. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dari Bani Najjar. Abu Ayyub Al-Ansari dari Bani Najjar.
Dan Rasulullah SAW kemudian disebutkan oleh riwayat tinggal di rumahnya Abu Ayyub kurang lebih selama 7 bulan sampai dibangunkan rumah-rumah istri Nabi di sekitar Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW membeli lokasi. Ada khilaf, ada yang mengatakan bahwasanya itu wakaf dari 2 anak yatim tersebut. Mereka ketika Rasulullah ingin beli, kata mereka, ya Rasulullah, kami hadiahkan untukmu tanah tersebut. Ya. Tapi kata Nabi, enggak, saya ingin beli. Ya. Saminuni, tawarin aku berapa harganya. Rasulullah tidak mau diberi gratis oleh 2 anak yatim tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW beli dan Rasulullah bangun Masjid Nabawi. Ya, ini diantara bahwasanya Rasulullah SAW terkadang menolak hadiah karena pahalanya besar. Sudah kita sebutkan ketika perjalanan hijrah, Abu Bakar menawarkan ontanya buat siapa? Nabi. Nabi tidak mau. Kata Nabi, illa bithaman. Rasulullah biasanya menerima hadiah dari Abu Bakar, tapi Rasulullah SAW kali itu tidak, karena Rasulullah SAW ingin beli onta, karena Rasulullah ingin punya keluar uang untuk berhijrah, karena hijrah adalah ibadah yang mulia. Sama sekarang bangun masjid, Rasulullah ada uang dan Rasulullah SAW tidak ingin dikasih hadiah, Rasulullah ingin beli. Dan dia yang wakafkan agar pahalanya semua ngalir kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita bisa totalitas ya. Kamu tanahnya, saya bangunannya ya. Kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Kalau punya duit, tanah dan bangunannya saya yang bangun ya. Intinya, dan lihatlah bagaimana sekarang Masjid Nabawi selalu full dengan orang sholat. Kemudian setelah itu dibangunkanlah rumah-rumah bagi istri-istri Nabi SAW. Dan ini dalil bahwasanya kalau seorang punya istri lebih dari 1, maka hendaknya memiliki rumah masing-masing ya. Jadi setiap istri 1 rumah. Bukan 1 rumah kemudian 2, 3 istri, 4 istri dalam 1 rumah. Kecuali memang darurat, sang lelaki tidak punya apa-apa, miskin, dan istri-istrinya bekerja sama, oke-oke saja. Ya. Tapi sunnahnya setiap istri 1 rumah. Ya. Karena saya pernah mendapati kasus, orang punya rumah, dia punya istri 4, rumahnya berdampingan. Tetapi bukan tembus pandang, tembus suara. Jadi akhirnya ada yang satu minta cerai karena dia tidak kuat, dia sering mendengar dari sebelah. Tentunya ini tidak hikmah ya, karena mungkin lagi bercumbu sama yang muda, yang tua dengar, atau yang berjumpa tua, yang muda dengar. Bukan yang muda tua, yang senior dan junior. Akhirnya dia tidak kuat, akhirnya dia minta cerai, akhirnya dicerai. Nah, seorang lelaki berusaha kalau dia punya istri lebih 1, dia masing-masing rumahnya sendiri-sendiri. Jangan serius bapak-bapak, ini cuma teori. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka beliau pun menyusul Rasulullah SAW karena sibuk mengembalikan wadiah. Ini sudah saya sampaikan, di antara keanehan orang-orang musyrikin, mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai pendusta, orang gila, dukun, penyihir. Tapi kalau mereka punya barang berharga, mereka nitip sama Nabi SAW. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Mereka tidak mendustakan engkau. Mereka tahu Rasulullah itu benar. Cuma mereka ngeyel. Buktinya yang menunjukkan bahwasanya mereka tahu Nabi benar, buktinya mereka nitip barang berharga sama Nabi. Siang-siang bilang ente pendusta, ente dukun, tapi malam-malam nitip barang berharga. Sampai banyak. Dan di antara akhlak Nabi SAW, Nabi tidak mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Nabi suruh kembalikan semuanya. Bahkan Nabi tugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh harta tersebut kepada pemiliknya. Seandainya Nabi mau ambil sedikit, bisa-bisa saja ambil ya. Mereka mau bunuh saya, daripada mereka bunuh saya, mending saya ambil harta mereka. Saking banyaknya harta yang dititip kepada Nabi, sampai Ali bin Abi Thalib butuh 3 hari untuk kembalikan wadiah tersebut, barang-barang titipan kepada pemiliknya. Tapi kita lanjut. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, faslun wa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bil Madinati minal Yahud wa kataba bidzalika kitaban. Akhirnya Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, menetap di kota Madinah. Di kota Madinah ada beberapa komunitas. Pertama, komunitas kaum muslimin, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya tidak? Kaum muslimin. Yang kedua, komunitas kaum musyrikin. Siapa kaum musyrikin? Yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj yang belum masuk Islam.
Pimpinan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang nanti jadi munafik. Sebelum jadi munafik dia musyrik. Ya, jadi mereka ini komunitas kedua. Komunitas ketiga adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ada 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Maka Rasulullah SAW membuat perjanjian damai di antara mereka. Ini adalah undang-undang kecil kenegaraan yang sederhana yang Rasulullah SAW buat. Karena mereka komunitas berbeda-beda dan agama mereka berbeda-beda. Muslim, musyrik, Yahudi. 3 agama yang berbeda dalam satu negara kecil. Maka perlu ada kepastian. Maka Rasulullah SAW menyuruh membuat suatu tulisan sebagai janji di antara mereka yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah. Wathiqatul Madinah. Perjanjian atau disebut Piagam Madinah. Piagam Madinah ini datang dalam riwayat, dalam sebagian buku sirah, datang dalam riwayat yang lemah, datang dalam poin-poinnya dalam hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Intinya di antara poin-poin tersebut, di antara maknanya walil Yahudi dinuhum, walil muslimina dinuhum, Yahudi agamanya sendiri, kaum muslimin agamanya sendiri, tetapi mereka harus kerjasama dalam bela negara. Kalau ada peperangan dari luar, maka kaum muslimin berinfak, Yahudi juga berinfak sebagai kewajiban bagi warga negara. Ya. Jadi di sini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW rasional ketika menghadapi komunitas yang heterogen, maka Rasulullah SAW membuat perjanjian yang mengikat mereka. Namun akhirnya Yahudi berkhianat satu demi satu. Kita bacakan sini. Wa wada Rasulullah SAW bil Madinati minal Yahud wa kataba bidzalika kitaban. Maka Rasulullah bikin perjanjian damai dengan orang Yahudi. Wa aslama habruhum Abdullah bin Salam. Adapun ulama mereka bernama Abdullah bin Salam masuk Islam, wa kafara ammatuhum. Namun selainnya secara umum mereka semua tetap kafir. Wa kanu thalatha qabail, dan mereka ada 3 kabilah. Banu Qainuqa ini yang pertama, yang kedua Banu Nadir. Banu Nadir ini kabilahnya Sofiyah bintu Huyai, dan bapaknya adalah Huwai bin Akhtab, pimpinan Banu Nadir. Kepala pimpinan Banu Nadir siapa? Huyai bin Akhtab. Bapaknya siapa? Sofiyah. Kemudian wa Banu Quraidah, dan Banu Quraidah ini 3 kabilah. Wa akhar Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansar. Nanti kita bahas setelah ini. Baik. Jadi setelah itu Rasulullah SAW ya tinggal di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW membuat perjanjian tersebut. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dan Rasulullah ketika itu berdakwah. Dan ada Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Dan dia adalah alim ulama di kalangan orang-orang Yahudi. Ya. Abdullah bin Salam sudah mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang, dia menunggu kedatangan Nabi. Dia ingin lihat. Dia mengatakan, tatkala saya melihat Rasulullah SAW, saya tahu bahwasanya wajahnya laisa biwajhi kadzdzab. Dia bukan wajah pendusta. Ini wajah orang yang jujur. Kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan nabi. Pertama kali saya dengar Nabi ceramah di kota Madinah. Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, bagilah makanan, bagi-bagi makanan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah kalian di malam hari sementara orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi awal Nabi dakwah di kota Madinah itu tebarkan salam, bagi-bagi makanan, sosial. Sambung silaturahmi, di antaranya salat malam. Maka Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Dia datang kepada Nabi, kata Abdullah bin Salam, falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi datang, Abdullah bin Salam datang kepada Nabi. Faqala asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wa annaka ji'ta bihaq, dan engkau membawa kebenaran. Wa qad alimat yahudu anni sayyiduhum. Yahudi sini sudah tahu saya adalah pemimpin mereka. Wa ibnu sayyidihim, dan bapak saya juga dulu orang hebat. Saya orang pemimpin mereka dan saya anak dari pemimpin mereka. Wa alamuhum wa ibnu alamim, dan mereka tahu saya yang paling alim di antara penduduk Yahudi di Madinah, dan bapak saya dulu juga paling alim di antara mereka. Fad'uhum fasalhum anni qabla an ya'lamu anni qad aslamtu. Ya Rasulullah, coba kau panggil mereka, tanyakan kepada mereka tentang aku sebelum mereka tahu saya masuk Islam. Fa innahum in ya'lamu anni qad aslamtu qalu fiyya ma laysa fiyya. Karena kalau mereka sudah tahu saya masuk Islam,
mereka nanti ngomongin tentang saya yang tidak hakikatnya. Fa arsala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun ngirim panggil orang Yahudi kemari. Akhirnya orang Yahudi pada datang. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW. Rasulullah pun bertanya kepada mereka, "Ya ma'syaral Yahud, wahai kaum Yahudi sekalian, wailakum ittaqullah. Celaka kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Walladzi la ilaha illa huwa innakum la ta'lamuna anni Rasulullah." Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sungguhnya kalian benar-benar tahu saya ini Rasulullah haqqan, Rasul yang benar. Wa anni ji'tukum bihaq, dan kalian benar-benar tahu bahwasanya aku datang membawa kebenaran. Fa aslimu, masuklah Islam. Perhatikan sini, ini penting. Jadi Rasulullah SAW dakwahi mereka atau tidak? Dakwahi mereka. Rasulullah bahkan hati-hati kalian kalau tidak masuk Islam. Ya. Apa jawaban mereka? Qalu ma na'lamuhu. Qalu fa aslimu qalu ma na'lamu. Kami tidak tahu itu semua. Mereka bohong. Kami tidak tahu. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalaha thalatha mirar. Rasulullah ulangi lagi, ya. Ayo masuk Islam. Kalian sudah tahu saya benar, saya bawa kebenaran, masuk Islam. Katanya kami enggak tahu. Akhirnya Rasulullah tanya, "Fa ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam?" Menurut kalian siapa sih Abdullah bin Salam, kedudukannya di sisi kalian? Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Mereka berkata, "Sayyiduna wa ibnu sayyidina." Abdullah bin Salam pemimpin kami dan dia anak pemimpin kami. Wa a'lamuna wa ibnu a'lamina. Dia orang paling alim di antara kami, bapaknya juga dulu paling alim. Rasulullah bertanya lagi, "Afara'aitu min aslam?" Bagaimana menurut kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Qalu hasya lillah ma kana muslim. Kata mereka, enggak mungkin demi Allah dia masuk Islam. Enggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Rasulullah bertanya lagi, "Afara'aita in aslam?" Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Qalu hasya lillah ma kana muslim. Enggak mungkin dia masuk Islam demi Allah. Enggak mungkin dia masuk Islam. Rasulullah ulangi 3 kali. Qalu afara'aitu min aslam? Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Qalu hasya lillah ma kana muslim. Enggak mungkin demi Allah dia masuk Islam. Qala ya ibn Salam ukhruj, kata Nabi, wahai Abdullah bin Salam, keluarlah. Muncullah kepada mereka. Fa kharaja, dia pun keluar, kemudian dia berkata, "Ya ma'syaral Yahud, wahai Yahudi sekalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa innakum la ta'lamun annahu Rasulullah." Sungguhnya kalian semua tahu bahwasanya dia adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bihaq, dan kalian tahu dia bawa kebenaran. Faqalu, kata mereka, "Kadzabta, kau dusta." Fa akhrajam Rasulullah sallam. Kata Rasulullah pun sudah pergi sana. Jadi mereka setelah tahu Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka bilang Abdullah bin Salam pendusta. Inilah kisah Abdullah bin Salam. Yang ingin saya sampaikan di sini, orang-orang liberal, mereka dalam buku-buku mereka berdalil dengan piagam Madinah. Kata mereka, piagam Madinah menunjukkan Rasulullah SAW mengakui eksistensi agama Yahudi dan membenarkan agama Yahudi. Ini sering mereka ulang-ulang. Yang benar bukan mengaku eksistensi sebagai agama yang benar, enggak. Tapi mengakui eksistensi keberadaan mereka sebagai warga negara. Paham? Tapi dipelintir sama orang liberal, mereka mengatakan Rasulullah mengakui agama Yahudi itu benar, makanya dibuat piagam Madinah kerjasama. Padahal mereka tidak periksa, dalam poin-poinnya ada. Rasulullah berkata, "Walil Yahudi dinuhum," orang Yahudi agama mereka sendiri, "walil muslimina dinum," kaum muslimin juga agamanya sendiri. Cuma mereka harus bekerja sama dalam bela negara. Buktinya Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Celaka kalian kalau tidak masuk Islam. Kalian tahu saya bawa kebenaran. Berarti inilah yang dicontohkan oleh Nabi tentang toleransi. Toleransi, Rasulullah tidak mengganggu mereka. Mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Ada kerjasama bareng, kesepakatan bareng untuk bela negara, tetapi dakwah tetap berjalan. Bukan mengatakan bahwasanya agama Yahudi benar seperti agama Islam, sama-sama masuk surga. Itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan mereka sesat, sehingga Nabi dakwahi mereka agar masuk Islam. Orang liberal suka pelintir sejarah. Dan mereka bahas intensi. Mereka sering agung-agungkan piagam Madinah, piagam Madinah. Ternyata di balik ini mereka ingin mengatakan bahwasanya Rasulullah mengakui eksistensi agama Yahudi. Yang benar mengaku keberadaan bahwasanya mereka sebagai anggota warga negara, bukan bahwasanya Yahudi agama yang benar. Baik. Kemudian Ibnu Katsir berkata, jadi mereka ada berapa? 3 kabilah. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. 3 kabilah ini, mereka kabilah-kabilah tinggal di Madinah. Secara umum, orang-orang Yahudi sengaja berpindah dari Syam menuju Hijaz. Mereka berpindah dari Syam menuju Hijaz. Karena mereka telah tahu bahwasanya Rasul terakhir akan muncul di Hijaz.
di Hijaz dengan ciri bahwasanya tempatnya penuh dengan kebun korma. Sehingga mereka memilih dua kota yang banyak kebun korma ketika itu di Hijaz adalah di Madinah dan Khaybar. Sehingga markas mereka terfokus pada dua. Di Madinah dan di mana? Khaybar. Dan Khaybar dari Madinah sekitar 250-an kilo. Tidak jauh. Atau 200 kilo. Enggak sampai 250. Sekitar 200 kilo dari kota Madinah. Makanya ketika Bani Nadir diusir nanti, mereka kabur kemana? Ke Khaybar. Ketika bapaknya Sofiyah terusir, bapaknya Sofiyah kemudian pergi gabung dengan Yahudi di Khaybar. Dan mereka 3 kabilah. Kabilah pertama yang berkhianat adalah kabilah Banu Qainuqa setelah perang Badar diusir. Kabilah kedua adalah Bani Nadir setelah perang Uhud mereka diusir. Kemudian kabilah Bani Quraidah dibunuh setelah perang Khaybar. Jadi Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, Bani Quraidah dibunuh karena kejahatan mereka yang luar biasa. Nanti ada saatnya kita bahas ketika membahas tentang perang Khaybar. Setelah itu Ibnu Katsir berkata, wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah pun mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Fakanu yatawarathuna bihadzal ikha, dan mereka sampai begitu kuatnya tali persaudaraan sampai mereka saling mewarisi. Ibtida'il Islam, di awal Islam mereka kalau ada yang meninggal dapat sebagai ahli waris, dapat warisan. Irthan muqaddaman alal qarabah. Ya, lebih didahulukan daripada hubungan kekerabatan, menunjukkan persaudaraan yang luar biasa. Wa faradallahu zakata idzaka rifqan bi fuqara'il muhajirin. Maka di tahun itu ya Allah mewajibkan zakat sebagai bentuk kasih sayang kepada fuqara kaum al-muhajirin, karena kebanyakan sahabat yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah mereka fakir-fakir, miskin-miskin. Karena mereka meninggalkan kekayaan mereka di kota Mekah. Orang-orang Mekah, muhajirin rata-rata orang kaya. Karena Mekah adalah pusat perdagangan. Mekah adalah pusat wisata religi. Orang-orang datang nyembah berhala di sana dari berbagai macam kabilah. Orang berhaji juga di mana? Di Mekah. Jadi mereka punya pemasukan uang yang banyak. Ketika mereka berhijrah harus miskin semua, miskin mendadak. Di antaranya Abdurrahman bin Auf miskin, yang tadinya kaya raya miskin. Sebagian mereka Suhaib Ar-Rumi ketika mau berhijrah dibilang bayar, kasih hartamu, ambil, dia tinggalkan tanpa harta. Jadi mereka berhijrah, dan hijrah itu perlu pengorbanan. Ketika para sahabat berhijrah, mereka langsung Madinah, langsung kaya, kan enggak perlu pengorbanan. Makanya kalau ada sebagian ikhwan yang hijrah, meninggalkan riba, kok saya enggak kaya-kaya Ustaz? Ya namanya hijrah juga butuh pengorbanan. Kalau hijrah bikin tambah kaya, semua orang hijrah. Jadi hijrah butuh pengorbanan. Nanti ada waktunya jadi kaya, ada yang waktunya mungkin tetap miskin. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Paling tidak akan menebus masa lalu kita yang buruk. Para sahabat emang waktu berhijrah kemudian dalam kondisi nyaman? Tidak, mereka dalam kondisi susah. Sampai banyak di antara mereka yang tinggal di Sufah. Sufah itu mulhaq, itu tambahan di belakang Masjid Nabawi yang hanya ada atapnya tanpa ada dindingnya. Sehingga angin masuk menimpa mereka. Jadi ada atap tanpa apa? Dinding. Mereka tidur di situ, baju mereka kotor, sampai ada yang tidak punya baju ganti, rambut mereka semeraut penuh dengan debu. Mereka hidup susah, sampai mereka sholat pakai satu kain aja, dililit-lilit. Ya, bagaimana miskinnya para sahabat ya. Oleh karenanya Allah mewajibkan zakat sebagai bentuk kasih sayang kepada fuqara. Bagi yang punya harta, bayar zakat untuk kaum fakir. Kadza dzakar Ibnu Hazm fi hadzal tarikh. Ini pendapat Ibnu Hazm, bahwasanya kewajiban zakat pada tahun pertama Hijriah. Waqad qala ba'dul huffaz min ulama'il hadis innahu a'ya'u fardhu zakat matakan. Sebagian ulama hadis mengatakan Ibnu Hazm bingung. Dia cari-cari riwayat kewajiban zakat itu tahun keberapa, dia enggak ketemukan. Tidak ada riwayat yang jelas. Kebanyakan ulama mengatakan zakat diwajibkan tahun kedua Hijriah. Tapi Ibnu Hazm dia mengatakan tahun pertama. Kenapa? Menurut logika dia karena waktu itu kebutuhan para fuqara sangat mendesak sehingga mestinya zakat diwajibkan tahun pertama Hijriah. Azan ya. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pun mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, dan ini di antara trik Nabi SAW agar bisa menjaga kaum muhajirin. Maka Rasulullah persaudarakan si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan, disebut satu dengan yang lainnya, si fulan dengan si fulan. Saking begitu dekatnya persaudaraan tersebut, sampai kalau ada yang meninggal di antara mereka, salah satu di antara mereka, maka saling mewarisi. Bahkan warisan tersebut lebih kuat daripada hubungan
kekerabatan. Ini di awal Islam. Ini di awal Islam ya. Sampai akhirnya Allah turunkan firman-Nya bahwasanya hukumnya menjadi mansukh ya. Allah berfirman surat Al-Anfal, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum." Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka mereka adalah bagian dari kalian. Yaitu sama, kalian bersaudara, Muhajirin dan Ansar. Setelah itu Allah turunkan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Kemudian ulul arham yang punya hubungan kerahiman lebih utama satu dengan yang lainnya. Sebelumnya, sebelum turun ayat ini, maka kalau ada yang meninggal, maka saling mewarisi, ya, saling mewarisi. Setelah turun ayat ini, maka yang kalau meninggal maka yang menerima warisan adalah kerabat, apakah dengan furud atau dengan asabah. Kalau tidak ada baru dengan hubungan ulul arham. Tapi intinya di awal Islam sangat kuat sampai saling mewarisi di antara mereka. Dan kaum Ansar memberikan contoh yang luar biasa ketika mereka saling bersaudara seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf tadinya saudagar kaya raya. Kemudian ketika berhijrah maka dia miskin mendadak ya. Maka Rasulullah persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi adalah termasuk orang kaya di kota Madinah ya. Itu mungkin susah tiba-tiba miskin. Cuma kalau punya saudara mungkin kaya, mungkin ya dibantu. Maka Sa'ad bin Rabi segera menyambut dan senang dan dia membantu dan dia mengatakan, "Wahai Abdurrahman, saya termasuk orang paling kaya di kota Madinah, setengah hartaku akan aku berikan kepadamu. Dan saya punya istri lebih dari satu. Silahkan kau lihat mana yang kau sukai, saya akan ceraikan. Kalau masa iddahnya selesai, silahkan kau nikahi." Luar biasa ya. Setengah harta. Jadi kalau ada orang punya uang 1 miliar, 500 juta buat kamu ya. Ada punya 5 miliar, 2,5 miliar buat kamu ya. Apakah ada orang seperti itu membagikan setengah hartanya buat temannya? Ada atau tidak? Tidak ada ya. Di Madinah juga sekarang sudah nggak ada. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu. Akhirnya ketika ditawarin, bahkan bukan cuma harta, ditawarin istri. Istri tawarin. Saya punya istri lebih satu, kau lihat. Bukan yang paling jelek kau ambil, enggak. Kau lihat mana yang kau sukai, kasih tahu saya. Kalau sudah habis masa, saya ceraikan habis masa ini, silakan ambil. Tetapi Abdurrahman bin Auf bukan lelaki yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka dia berkata, barakallahu fika wa fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi dirimu, hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Dia ingin dagang sendiri. Maka ditunjukkanlah kepada pasar Bani Qainuqa. Di zaman Nabi menguasai pasar juga Yahudi. Disebut pasar Bani Qainuqa. Memang mereka ahli pedagang. Akal bulusnya banyak ya. Jadi kemudian dia pun dagang, tapi subhanallah akhirnya dia beli, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, dia jual. Akhirnya dapat untung. Akhirnya dia menikah. Menikah dengan, karena dia setelah sampai di Madinah dia jomblo ya. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita dari kaum Ansar. Ketika itu Rasulullah SAW lewat menemui dia, ada warna kayak warna kuning di tubuhnya dan itu adalah warna parfumnya wanita. Wanita dahulu parfumnya berwarna tapi baunya tidak begitu kuat. Adapun lelaki tidak berwarna tapi baunya kuat. Rasulullah mengatakan, "Apa ini? Kok ada bercak parfum wanita di bajumu?" Kata dia, "Saya baru menikah dengan wanita Ansar." Ya, maka Rasulullah SAW bertanya, "Apa maharnya?" Dia mengatakan, "Qadrun nawat min zahab," yaitu seukuran nawat, itu adalah biji korma zahab. Ada yang mengatakan maksudnya nawat itu istilah untuk 5 dirham. Ya, 5 dirham. Ada yang mengatakan nawat min zahab, dirham itu dari perak. Maksudnya emas seberat 5 dirham. Ada yang mengatakan emas seukuran biji korma. Kalaupun seukuran biji korma besar atau tidak? Kira-kira berapa gram? Banyak, mahal ya. Intinya dia cari uang kemudian apa? Nikah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya, "Awlim bisyah, walau bisyah." Hendaknya kau bikin walimah meskipun menyembelih seekor kambing. Subhanallah, saya waktu kita ada guru kami ngajar di kelas, sebagian bertanya, "Ya Syekh, mana orang-orang Madinah seperti ini? Kok enggak ada lagi yang nawarin harta, nawarin istri? Mana ya Syekh?" Kata Syekhnya,
Sudah pergi bersama orang-orang muhajirin juga pergi yang kalau dikasih nggak terima. Jadi model penduduk Madinah yang bagi-bagi istri, bagi harta sudah tidak ada bersama tidak adanya model kaum muhajirin yang kalau ditawarin tidak terima. Subhanallah. Tapi masih banyak orang baik di sana, masih banyak. Maksudnya tidak seperti ini, sangat luar biasa. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajar ilaihim," dan orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelumnya mencintai orang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi surihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak hasad kepada kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin disebut lebih dahulu daripada kaum ansar. Dan Rasulullah dari kaum apa? Muhajirin. Ya. Mereka tidak hasad, dimuliakan terlebih dahulu dari kaum ansar. Kemudian kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri meskipun mereka juga dalam kondisi butuh. Ya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan orang yang dihindarkan dari penyakit pelit maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Inilah kisah persaudaraan antara kaum muhajirin kaum ansar. Adapun mengenai kapan diwajibkan zakat, ya banyak ulama mengatakan bahwasanya diwajibkan pada tahun kedua, bukan tahun pertama. Tapi Ibnu Hazm berpendapat tahun pertama karena dia tidak mendapatkan dalil yang tegas yang menyebutkan kapan diwajibkannya zakat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.